Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan baca berapologetika bersama-sama di channel ini. Lagi-lagi Kainama. Kali ini, data yang disampaikan oleh Kainama yang katanya valid dari Wikipedia itu ditampol oleh seorang akademisi. Beliau ini seorang profesor, doktor, dan benar-benar dokter. Beda dengan Kainama ya. Doktornya itu hanya katanya. Sampai saat ini itu tidak pernah bisa dibuktikan bahwa dia pernah sekolah. Nah, Kainama mengklaim bahwa Warakah bin Naufal yang mengafirmasi kenabian Muhammad itu adalah seorang Kristen dari Kristen Nestorian. Jadi menurut dia, Buhaira ini adalah tokoh Kristen yang terkenal, katanya sih ya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat klaim halu yang disampaikan oleh Kainama berikut ini. Ke bawah, ketiga. Yang ketiga, Konsili Efesus terjadi pada tahun dalam kurung 431, menolak Nestorianisme. Oke, ya. Stop. Ya, okay. Warakah tadi disebut imam Nestorian. Ya. Dia ditolak oleh gereja. Gimana? Gimana sih? Nggak usah pakai buku-buku yang dokumen-dokumen, nggak usah buka di Google, bisa kelihatan kok. Siapa Warakah? Siapa Warakah itu? Dia Kristen. Bahkan gereja Kristen menolak dia. Menolak beliau. Karena beliau adalah unitarian, percaya bahwa Tuhan itu satu, bukan tiga. Terus baca Ustaz. Siap. Menyatakan perawan Maria sebagai Bunda Allah. Dalam kurung Yunani Oetokos. Konsili ini dan semua konsili berikutnya tidak diakui oleh gereja Assyria. Imam Nestorian yang namanya Warakah bin Naufal, dalam salah satu hadis yang sahih, Rasulullah berkata di dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah berkata, jangan engkau berkata sesuatu yang jelek tentang Warakah. Itu ada. Silakan di riset. Hadis sahih Bukhari. Rasulullah berkata, baginda Rasulullah, jangan engkau berkata yang jelek tentang Warakah, karena dia memiliki surga. Silakan cari, ada itu sahih. Warakah ini orang Nestor. Orang Nestor itu ditolak oleh pihak gereja karena orang Nestor menolak Trinitas dan menolak perawan Maria sebagai Bunda Allah, yang dalam bahasa Yunaninya Theotokos, Ibunda Allah. Imam Nestor yang namanya Warakah bin Naufal percaya kepada Allah satu dan Maria bukan Bunda Allah. Ngerti? Hai orang-orang yang bilang Kristen itu, semoga nonton nih. Hai Kristen, jangan potong-potong video gue ya. Kacau. Kalau Bapak Ibu perhatikan di website yang Kainama tunjukkan dengan pembantunya, si Aristo tadi itu tidak ada kata Warakah bin Naufal yang adalah seorang Nestorian. Itu memang tidak pernah ada. Kenapa demikian? Jadi gini ya, Kristen itu sangat jujur dengan sejarah. Sangat-sangat jujur. Kristen tidak pernah manipulasi sejarah. Jadi sejarah itu apa adanya. Karena sejarah memang selalu bersesuaian dengan kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab. Jadi, kalaupun ada nama Warakah bin Naufal di dalam kekristenan, pasti itu ada sampai sekarang di sejarah gereja. Lah buktinya, sejarah gereja manapun ini tidak pernah mencatat ada seorang tokoh yang bernama Warakah di dalam kekristenan. Entah itu mau Nestorian kah, atau Arian kah, atau apapun itu, tidak pernah ada. Jadi, kalau tidak pernah ada di dalam sejarah Kristen, tentunya keberadaannya itu juga dipertanyakan kan ya, pernah ada atau tidak.
Karena kalau memang mengacu kepada sejarah kekristenan, tidak pernah ada yang mencatat nama ini hanya di dalam sejarah Islam. Sekali lagi, Kristen tidak pernah ada. Nah, mengenai ini, saya tadi sudah sempat menyinggung seorang tokoh yang terkenal, cendekiawan, orang pintar, seorang doktor, sungguh-sungguh doktor ini ya, dan profesor. Dia mengatakan bahwa keberadaan Warakah bisa jadi adalah ahistoris. Artinya bisa jadi ini bukanlah fakta sejarah atau tidak pernah ada di dalam sejarah. Ini bukan kata saya, tapi ini adalah kata seorang akademisi dari Islam sendiri, yaitu Profesor Dr. Munim Siri. Mari kita simak beritanya berikut ini. Bahirah, Waraqah bin Naufal. Saya begini. Sejarah tentang mereka bagi saya sangat problematik. Ya. Jadi cerita tentang Bahirah, Waraqah bin Naufal yang mengafirmasi kenabian Muhammad, itu saya kira narasi-narasi itu muncul pertama tidak merefleksikan realitas yang ada. Maksudnya tidak merefleksikan apa yang sungguhnya terjadi. Ya. Cerita tentang Bahirah, tentang Waraqah, bahkan ada beberapa rabai yang disebutkan mengafirmasi kenabian Muhammad, itu dimunculkan dalam kitab-kitab sirah itu sebagai reaksi terhadap orang-orang Yahudi dan Kristen yang menolak kenabian Muhammad pada periode belakangan. Jadi kira-kira pesannya adalah kalian menolak tentang Nabi Muhammad, padahal tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh Yahudi di awal pada zaman Nabi, mereka semuanya menerima kenabian Muhammad. Jadi sirah seperti ini itu muncul dalam iklim polemik belakangan sebenarnya, ya, yang mendefinisikan orang Kristen yang baik adalah mereka yang mengafirmasi kenabian Muhammad. Maka Waraqah bin Naufal disebutkan sebagai seorang Kristen yang membaca Alkitab dari bahasa Ibrani, seperti halnya Bahirah itu disebutkan sebagai seorang Kristen yang sangat taat, yang bersemedi di pegunungan di antara Syria dan Mekah. Nah, ini sebenarnya punya tujuan untuk mendefinisikan Kristen yang baik. Kristen yang baik adalah tokoh-tokoh Kristen yang sangat knowledgeable tentang agamanya, tentang kitab sucinya, dan mereka adalah yang mengimani kenabian Muhammad. Legenda seperti ini bukan sesuatu yang khas Islam. Ya, Kristen pun itu punya versi tentang Bahirah. Ya, kalau Anda baca The Legend of Bahirah yang sekarang sudah terbit, itu adalah naskah lama yang muncul kira-kira pada abad 10 dan sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kalau Anda punya waktu, baca judulnya The Legend of Bahirah. Itu adalah versi Kristen tentang Bahirah. Jadi dalam versi Kristen, orang yang bernama Bahirah ini adalah yang mengajari Nabi Muhammad. Ya, jadi disebutkan dalam kitab itu pertama ditulis dalam bahasa Syriak, bahwa Bahirah inilah sebenarnya yang menulis Al-Quran pada malam hari, dan siangnya itu diajarkan kepada Muhammad untuk disebarluaskan. Karena itu ada surat yang bernama surat Al-Baqarah. Jadi kata Al-Baqarah yang berarti sapi, itu sebenarnya menurut versi Kristen, itu karena Bahirah ini menulis kitab. Kemudian kitab ini diletakkan, jadi kertas-kertas ini diletakkan di tanduk sapi. Nah, tanduk sapi ini kemudian datang ke Muhammad. Muhammad itu mengambil kitab yang ditulis Bahirah dari tanduk sapi, kemudian dibacakan kepada umatnya. Nah, karena itu bagian dari teks yang diambil dari tanduk sapi itu kemudian disebut dengan surat Al-Baqarah, surat sapi. Jadi setiap agama itu punya versi. Apakah itu historis? Tidak. Seperti halnya cerita Kristen tidak historis, cerita Islam juga tidak historis. Ya, jadi cerita-cerita itu muncul sebagai reaksi terhadap rivalitas dari
umat Kristen dan Islam pada saat kitab-kitab itu ditulis. Ya. Jadi saya sangat meragukan tentang historisitas beberapa hal yang tadi Anda sebut sebagai bagian dari sirah Nabi. Ya, bisa kita lanjutkan, Bud? Sekian dari saya, semoga video ini menghibur kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.